merdeka, teriak merdeka. Woi, bener kata Dewi Persingka, berisik kayak nauzubillah kayak begitu. Ah, di situ gedeknya gue. Di saat-saat saudara-saudara kita lagi menderita, teriak-teriak, kompoi baris berbaris, ya, merdeka, merdeka. Berarti bangga dong di saat rakyat menderita. Teriak-teriak merdeka. Woi, sadarlah. Bencana itu ada di mana-mana tapi nggak berisik. Bener kata Dewi Persingka, berisik kayak nauzubillah kayak begitu. Kita dapat rumah lah segera, biar kami bisa cari makan pelan-pelan kalau udah ada rumah. Lapar minta makan, giliran kenyang minta merdeka sama minta rumah. Kaisar dari mana kau harus diladenin semua permintaanmu itu, baby koncet? Kalau pemerintah Republik Indonesia tidak bersedia menetapkan status bencana nasional, kalau pemerintah Republik Indonesia sudah tidak sayang lagi kepada Aceh, maka lebih baik hubungan antara Aceh dengan Republik Indonesia cukup sudah sampai di sini. Jangan pancing kami berperang lagi, woi, dengan bangganya menyuarakan, ya kan? Padahal perang kalah, ya kan? Meledak-meledak kepalanya, keluar semua otaknya kena peluru AK-47 sama TNI. Wahai gerakan Aceh Merdeka, jangan kau manfaatkan kondisi dan situasi yang seperti ini. Kita sama-sama susah, kita tetap berdiri kokoh di bawah sang merah putih. Bukan seperti kamu, penjilat negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang apa tadi lupa saya, tentang tagline yang sedang viral di media sosial ya, yang dibuat oleh banyak netizen, yaitu lapar minta makan, begitu kenyang malah minta merdeka. Tagline ini viral menyusul sikap saudara-saudara kita di Aceh ya, walaupun sebetulnya nggak banyak, hanya segelintir aja ya, yang sangat masif ya kan, segelintir tapi masif, gimana sih bang, paradok ya, segelintir tapi banyak ya kan ya, kurang lebih begitulah ya, yang ingin merdeka di saat daerah mereka dilanda bencana dan saudara-saudara mereka sampai saat ini masih belum bisa bangkit dari keterpurukan akibat bencana. Gila nggak tuh? Ha? Aduh, ada aja ya. Ada yang menyebut bahwa ini tindakan tidak sepatutnya. Ya iyalah. Ya. Emangnya kalian kaisar katanya. Ada yang bilang begitu juga. Maksudnya gimana, Bang? Ya karena lapar minta makan, begitu kenyang minta merdeka, udah gitu minta dibuatin rumah juga. Aduh. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Teriak-teriak merdeka. Woi, bener kata Dewi Persingka, berisik kayak nauzubillah kayak begitu. Ah, di situ gedeknya gue. Di saat-saat saudara-saudara kita lagi menderita, teriak-teriak, kompoi baris berbaris, ya, merdeka, merdeka. Berarti bangga dong di saat rakyat menderita. Teriak-teriak merdeka. Woi, sadarlah. Bencana itu ada di mana-mana tapi nggak berisik. Bener kata Dewi Persingka, berisik kayak nauzubillah kayak begitu. Udah, Ibu Widya ya, tolong saya sependapat dengan apa yang ingin Anda sampaikan ya. Isi komentar Anda saya sangat setuju, tetapi intonasi dan pilihan diksinya tolong dikondisikan ya. Jangan terlalu berapi-api, karena bagaimanapun kita sudah tahu bersama ya, saudara-saudara kita di Aceh itu memang ya kan suka ya dalam tanda kutip memprovokasi, tetapi sedikit dibalas nanti mereka itu macak terzolimi. Nanti jangan-jangan Ibu Widya yang akan dilaporkan kembali gitu loh, dianggap menghina suku Aceh. Jadi jangan anu ya, intonasinya ya biasa-biasa aja gitu ya. Hai, lanjut. Upacara bendera bintang beren akan tayangkan dengan segera. Laksanakan.
Laksanakan. Wahai Bapak Presiden Prabowo Subianto, 31 hari sudah bencana ekologi terjadi di Sumatera. Namun wajah daerah terdampak bencana dan wajah para korban bencana belum banyak berubah. Itu artinya pemerintah bekerja sangat-sangat lamban. Tapi mengapa sampai sekarang engkau masih berkeras hati untuk tidak segera menetapkan status bencana ekologi Sumatera sebagai bencana nasional? Padahal sudah sangat banyak pihak dari berbagai elemen yang menyuarakan dan meminta agar pemerintah Republik Indonesia segera menetapkannya sebagai bencana nasional. Mulai dari civil society, para akademisi, para politisi, para tokoh, bahkan sampai para ulama pun sudah bersuara. Apakah suara dari ulama-ulama kami yang ada di Aceh engkau anggap juga sebagai teriakan? Wahai Bapak Presiden Prabowo Subianto, di penghujung tahun ini, sekali lagi kami memohon dan meminta kepada Bapak Presiden untuk segera menetapkan status bencana nasional. Mengingat penanganan di lapangan berjalan sangat-sangat lamban. Butuh kekuatan besar untuk segera memulihkan dampak bencana di Sumatera. Wahai Bapak Presiden, kalau pemerintah Republik Indonesia tidak bersedia menetapkan status bencana nasional, kalau pemerintah Republik Indonesia sudah tidak sayang lagi kepada Aceh, maka lebih baik hubungan antara Aceh dengan Republik Indonesia end. Cukup sudah sampai di sini. Lebih baik kita berpisah jalan daripada Aceh dianggap sebagai beban. Untuk apa hubungan ini dipertahankan kalau rakyat Aceh tidak mendapatkan keadilan? Sekali lagi, kami meminta kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto segera menetapkan status bencana nasional atau segera menetapkan jadwal referendum untuk rakyat Aceh. Terima kasih. Ini maksudnya apa gitu ya? Ini bener ta? Bahwa ini terjadi pasca banjir gitu loh. Kalau terjadi pasca banjir kok saya jadi bingung juga. Ini tujuannya apa? Upacara-upacara macam kayak gini nih, upacara macam kayak BNPB mau melakukan memberikan bantuan atau penanggulangan bencana atau gimana gitu loh. Karena faktanya yang berada di lapangan itu TNI, Polri, ya kan, BNPB dan berbagai perangkat negara Indonesia gitu loh. Tapi terserah lah ya. Yang penting yang bagian belakang barusan gitu loh. Yang minta referendum ini gimana ceritanya gitu loh. Netizen yang pakai baju hitam tadi itu loh. Yang saya menduganya itu sepertinya bukan orang Aceh. Dari cara bicaranya, saya ngelihat itu sepertinya bukan orang Aceh. Nah menurut teman-teman bagaimana? Jadi kita harus hati-hati loh ya. Banyak orang-orang yang mengaku orang Aceh, memperjuangkan aspirasi rakyat Aceh dan lain-lain, tapi sebetulnya bukan gitu loh. Nah yang barusan ini mengatakan kalau tidak ditetapkan sebagai bencana nasional, maka atur aja jadwalnya referendum. Nah ini mewakili aspirasi rakyat Aceh ataukah enggak? Jangan macam kayak gitulah. Ya lanjut. Dengan berkat asma Allah di atas Hulalun, Aceh bermerdeka ya Allah. Aceh bermerdeka ya Allah dengan berkat asma Allah di atas Hulalun ya Allah. Urang jemaah urang yang berkhabar apa? Yang lafal Allah di balang ni pak. Awal nah. Berarti ku melakukan Allah bermerdeka Aceh. Ya. Buat tak perlu hadra dengan Jawa saya. Ya menan. Bermerdeka. Allahu Akbar takbir. Urang jemaah. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jangan pancing kami berperang lagi, woi, dengan bangganya menyuarakan, ya kan? Padahal perang kalah, ya kan? Meledak-meledak kepalanya, keluar semua otaknya kena peluru AK-47 sama TNI. Jangan pancing kami berperang lagi dengan bangganya menyuarakan.
Tapi nyatanya perang kalah, dihantam sama AK-47 TNI, meledak-meledak otaknya berserak. Hidup TNI, hidup Indonesia, sekali merdeka merah putih tetap merdeka. Ya Pak, mudah-mudahan Pak ya. Saya mau komentari yang bagian depan teman-temannya yang nggak pakai baju tadi, orang Aceh, saudara kita orang Aceh. Mudah-mudahan doa Bapak diijabah oleh Tuhan ya, Aceh merdeka. Terserah Pak, mau merdeka, nggak ada urusannya dengan saya. Saya warga negara Indonesia, suka perdamaian dan ya kita berkomitmen NKRI harga mati. Tapi kalau misalnya Bapak tidak ingin Aceh bersatu dengan Indonesia lagi, nggak masalah Pak. Cuma tempuhlah dengan cara-cara yang cara-cara yang tidak memalukan gitulah Pak. Jangan mencaci, memaki, apalagi memfitnah gitu kan. Apalagi barusan ini. Jangan pancing kami untuk perang. Waduh, emang gini loh. Kalau perang emang saya repot ngomong teman-teman ya, nanti dianggap provokasi ya, pokoknya gitulah ya. Aduh, pusing saya mau ngomong apa ini. Lanjut. Kita dapat rumah lah segera, biar kami bisa cari makan pelan-pelan kalau udah ada rumah. Lapar minta makan, giliran kenyang minta merdeka sama minta rumah. Kaisar dari mana kau harus diladenin semua permintaanmu itu, baby koncet? Udah apa yang kau kasih sama negara ini? Udah berapa pajak yang kau bayar selama ini? Pakai logika lah. Udah apa yang kau kasih sama Indonesia ini? Mulutmu aja kau korporatif. Lapar minta makan, kenyang minta merdeka, minta dibuatkan rumah pula. Kaisar dari mana kau ini, kata netizen barusan ya. Bukan kata saya, ya kalau kata saya nggak masalah lah ya, saudara-saudara kita sedang terkena musibah dan mereka sedang menuntut pemerintah untuk memberikan perhatian. Akan diberi perhatian oleh pemerintah. Ya cuma jangan mencaci, jangan memaki, jangan memfitnah. Udah lapar minta makan, ya kan? Minta dibuatin rumah, kenyang minta merdeka. Udah gitu memfitnah, katanya bangsa dan negara tidak hadir di lokasi bencana, lambat dan lain-lain. Itu yang tidak elok itu loh, ya kan? Lanjut. Lapar minta makan, kenyang minta merdeka. Mereka minta merdeka karena mereka lagi lapar, karena mereka lagi susah. Jadi jangan pernah ngefitnah mereka minta merdeka pas lagi mereka kenyang, ya. Wajar mereka minta merdeka. Sibuk kau ngurusin orang Aceh, walaupun belum betul. Ya, begini Mbak ya, Mbak-mbak yang cantik, ya kan? Lapar minta makan, kenyang minta merdeka. Enggak Bang, mereka masih lapar. Nah, tanyakan sama pemerintah daerahnya, jangan menyalahkan pemerintah pusat. Kecuali pemerintah pusat tidak pernah memberikan bantuan apapun kepada kalian. Kalian mencaci maki pemerintah pusat dan berteriak-teriak lapar, itu wajar. Tapi faktanya bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat itu sudah lebih dari cukup, bahkan lebih besar daripada bantuan yang diberikan kepada provinsi-provinsi lain. Ingat loh, Sumatera Barat, Sumatera Utara juga terdampak bencana. Tapi dana yang digelontorkan ke Aceh jauh lebih besar. Kalau misalnya warga Aceh sampai saat ini masih lapar, tanyakan pemerintah daerahnya. Jangan-jangan dipakai karaoke di Medan, ya. Lanjut. Wahai gerakan Aceh Merdeka, jangan kau manfaatkan kondisi dan situasi yang seperti ini. Kita sama-sama susah, kita tetap berdiri kokoh di bawah sang merah putih. Bukan seperti kamu, penjilat negara, memanfaatkan situasi, memperkeruh suasana yang lagi susah ini. Kenapa tidak kau kibarkan sebelum terjadinya bencana Aceh ini? Ini semua orang susah semua, tapi tetap berdiri tegak di bawah sang merah putih. Bukan seperti kamu, gerakan Aceh Merdeka,
penjilat. Penjilat ya. Menurut netizen barusan penjilat. Dan menurut saya ada benarnya ya. Walaupun tidak sepenuhnya pernyataan bapak-bapak barusan itu bisa dipercaya. Maksudnya bukan begitu. Tidak sepenuhnya semua pernyataan bapak-bapak barusan ini bisa diterima gitu kan, karena banyak kata-kata yang mungkin tidak sesuai dengan etika, norma, dan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat gitu kan. Tetapi sebetulnya saya sangat setuju 100.000 triliun % apa yang disampaikan oleh bapak-bapak barusan. Karena ketika Aceh itu ingin merdeka, nggak mungkin tidak ditunggangi oleh kepentingan asing ya. Nggak mungkin. Sekarang aja tengok itu di media sosial di luar negeri, di Malaysia itu. Dubes Inggris gimana dia ngomongin Indonesia terkait Aceh. Banyak pasti yang ikut menunggangi ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar. Baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.